Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan, kesehatan, dan panjang umur. Selamat pagi teman-temanku. Hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, kita akan memasuki pelajaran tema. Yang mana tema kali ini yaitu tema 1, subtema 1 dengan KD 3.1 pelajaran PKN. Ya, teman-teman, karena kalian belum megang buku, maka bareng-bareng ya kita dengar penjelasan Ibu tentang nilai-nilai Pancasila. Yuk. Ya, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ya, Ibu sudah yakin teman-teman semua pasti sudah hafal sila 1 sampai ke 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa aja sih yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa? Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu dalam sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Ya, kita tidak boleh antar umat beragama bermusuhan. Kita dianjurkan harus saling menghormati. Apalagi kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, nilai-nilai dari sila pertama diantaranya yang tadi Ibu sebutkan. Ada juga contoh sikap yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Banyak sekali. Ibu akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak melaksanakan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran ayat suci, pembakaran tempat ibadah dan lain sebagainya. Ya, pasti teman bisa menyebutkan nilai dan perilaku yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, paham di sini? Cikidot, kita ke sila kedua. Nah, sila kedua yaitu pintar sekali. Teman-teman hafal ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai dalam Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu nilai yang terkandung dalam sila kedua. Contoh sikapnya apa aja yang mencerminkan sikap Pancasila yang kedua? Yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Masih banyak lagi ya sikap kemanusiaan yang dapat kalian sebutkan. Ya, nanti di akhir bisa kalian sebutkan. Jadi kita antar sesama manusia dianjurkan harus saling menghormati, berbagi, menjalin kasih. Nah, itu yang tertera dalam sila kedua. Cikidot, kita ke sila selanjutnya. Nah, ini dia sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Makna yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, ya, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, adapun cerminan Sila Persatuan Indonesia, bangga dan cinta terhadap tanah air. Bangga enggak kita terhadap tanah air kita? Hutan yang banyak, tanah yang luas, iya enggak? Kita harus bangga, begitu banyak kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kita harus rela berkorban demi kemajuan bangsa. Ya, itu dari nilai-nilai ketiga Pancasila. Ya, bagaimana dengan nilai-nilai Pancasila yang keempat? Ayo kita lanjut. Nah, sila keempat adalah, yuk kita baca bersama-sama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hebat. Warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, ya. Memang sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi ciri bahwa Indonesia itu adalah orang yang selalu masyarakatnya bermusyawarah untuk mendapatkan sebuah mufakat. Mau apapun selalu dimusyawarahkan. Seperti kita bermain saja, kita secara tidak sadar kita selalu bermusyawarah. Ada 5 orang, ada 6 orang kita di kelas. Kita main tak jongkok, kita main galaksin, kita main engklek. Pasti dimusyawarahin dulu. Siapa yang bagian ini, siapa yang jadi ini. Itu adalah musyawarah. Ya, tapi musyawarah di sini yang lingkup besarnya misalnya untuk memilih kemarin yang telah kita laksanakan pemilihan ketua kelas. Ya kan? Kalau kita bersekolah pasti kita musyawarah. Ya, pemilihan RT, kalian di rumah mau jalan-jalan, pasti dimusyawarahkan dulu. Paham semuanya? Nah, adapun sikap-sikapnya yaitu yang mencerminkan sila keempat. Yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan permasalahan. Kedua, menghindari aksi walk out dalam suatu musyawarah. Ya, dalam musyawarah kita tidak boleh keluar seenaknya saja. Kita sedang berbicara bersama-sama, kamu keluar tanpa pamit karena nggak suka dengan pembicaraannya. Ya, itu tidak baik. Yang ketiga, menghargai hasil musyawarah. Kalau ada musyawarah, suara kita tidak diterima, kita harus berlapang dada. Karena itu sudah diambil keputusan bersama. Selanjutnya, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada. Memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Masih banyak contoh-contohnya, ya, yang mencerminkan dari sila keempat. Paham teman-teman? Lanjut kita sila kelima. Lanjut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini kita harus menghindari diri dari sifat boros, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Karena kita harus bersosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, ya. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, kita juga harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama
dan menghormati hak orang lain. Ada juga contoh yang mencerminkan sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila kelima. Ya, intinya kalau sila kelima itu tentang sosial. Paham semuanya? Baik. Ya, sekarang kita masuk kepada nilai-nilai luhur dalam sila Pancasila. Teman semua pasti mengetahui dong, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan kekayaan alam, baik dari hutannya, dari lautnya. Sekarang, luas letak dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun, semua modal itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positifnya. Apa sih sikap positif yang ada pada masyarakat Indonesia? Ya, salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong adalah modal dasar pembangunan dari membangun negara Indonesia. Dari semua aspek pembangunan, intinya adalah satu, yaitu gotong royong. Benar tidak? Betul sekali. Dalam segi pendidikan, dalam segi perekonomian, dari tingkat bawah sampai tingkat atas, semuanya harus bergotong royong. Jangan mau menang sendiri. Insya Allah Indonesia akan maju. Apa aja sih manfaat gotong royong? Banyak sekali. Teman pasti sudah tahu semuanya. Ibu ingatkan kembali ya. Yang pertama, manfaat gotong royong adalah pekerjaan cepat selesai. Bener gak sih kalau kita gotong royong pekerjaan cepat selesai? Bener banget. Misalnya kita mengerjakan yang paling sederhana sekali. Kakak membereskan tempat tidur sendiri, sedangkan tidurnya berdua. Kalau sendiri, lama enggak? Lama, makan waktu bisa 15 menit. Ya, kakak dengan adik bekerja sama, bergotong royong merapikannya berdua. Harusnya 15 menit jadi 5 menit. Ya kan? Pekerjaan jadi cepat selesai. Kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Oh, benar banget. Tadi berat kan? 15 menit. Jadi ringan. Karena bergotong royong. Yang ketiga, memupuk persatuan dan kesatuan. Coba, misalnya kita di masyarakat sedang membangun jalan. Tetangga dengan tetangga, ya kan? Di lingkungan RT, di lingkungan RW. Orang tua kamu gak kenal dengan tetangga ini. Ya, karena adanya gotong royong membangun jalan, akhirnya satu sama lain jadi kenal. Itulah fungsinya atau manfaatnya gotong royong ya. Menghemat biaya. Oh, banget. Bila dalam sebuah masyarakat ada pembangunan jalan, mengerjakannya hanya 5 orang. Makan waktunya berapa? Lama dong. Bisa berminggu-minggu. Nah, ini sampai 20 orang, 15 orang. Wow, bisa jadi hanya 3 hari 4 hari sudah selesai. Selanjutnya yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri. Misalnya, kita sedang bergotong royong, diberikan semangat, diberikan push terus oleh teman kita, orang tetangga kita. Enak tidak? Akhirnya kita percaya diri bahwa kita bisa melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, menumbuhkan semangat bekerja. Kita melihat teman kita gigih sekali, rajin sekali dalam mengerjakan pekerjaannya. Ya, saya juga harus dong.
Ya kan? Karena kita sudah dibagi-bagi dalam bergotong royong. Misalnya, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Si A disuruh membersihkan tempat sampah. Si B suruh membersihkan got-got. Si C disuruh menyapu. Dia melihat, wah, kerjaan dia cepat ya. Ya, dia pun wah, saya juga harus lebih semangat lagi. Ya, dari situ aja orang yang selalu berpikir positif selalu mengambil yang baik dari temannya. Ya, makanya dari manfaat gotong royong salah satunya menumbuhkan semangat bekerja. Selanjutnya, tidak individualis. Kalau kita bekerja secara gotong royong, maka terhindar dari namanya individu ataupun sendiri-sendiri. Kita akan bersama-sama, ya. Kita tidak minder. Kita tidak merasa diasingi. Ya, itu semua adalah manfaat gotong royong. Ya, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Ya, tugasnya yang pertama, gambarlah semua sila Pancasila dari 1 sampai 5 beserta nilai-nilai sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebutkan manfaat gotong royong. Oke, jelas ya? Selamat mengerjakan.